Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa beribadah kembali. Mari kita akan satukan hati kita. Kita tinggalkan sejenak seluruh urusan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik dan mengasihi kita. Khususnya di bulan-bulan ini kita mengingat kembali betapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara dimanapun berada, mari kita akan membawa hidup kita. Kita membawa puji-pujian penghormatan bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Bapa dalam surga, hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, membawa diri kami, mempersembahkan hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memfokuskan seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, dan juga untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Engkau sediakan di masa depan kami. Kami sungguh percaya Tuhan beserta kami. Tuhan akan selalu tolong kami. Hari ini kami mau memuji, memuliakan Tuhan, bergembira bersama-sama umat Tuhan di seluruh dunia untuk membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah segala puji-pujian, penghormatan, pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama bergembira, memuji Tuhan, membawa puji-pujian penghormatan bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian sukacita, Gloria, kami datang bawa pujian. Haleluya. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kita.
Dia mati bagi kita dan dia bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap yang percaya kepada dia. Itu semua karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu indah, tidak bisa kita ganti dengan apapun. Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam pengorbanan Yesus adalah harta yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Mari kita beri pujian pengagungan bagi Dia. Kita puji dan sembah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku karya terbesar, karya terbesar
ajaib, kasih-Mu luar biasa. Pulihkan, selamatkan kami. Haleluya. Terimalah pujian kami, terimalah sembah syukur kami. Haleluya. Selamanya kami memuliakan-Mu Tuhan, selamanya, untuk selamanya kami mengagumi-Mu Tuhan. Tak dapat kami balas kasih-Mu, Yesus Tuhan, selain kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Yesus yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam suasana Natal, dan kita sudah merayakan beberapa Natal di daerah kita masing-masing, di dalam persekutuan-persekutuan, di gereja-gereja. Dan kita mengalami sukacita yang besar oleh karena kelahiran Kristus di muka bumi adalah kabar baik bagi kita semua, kabar baik bagi seluruh ciptaan, kabar baik bagi seluruh manusia. Hari ini kita masih mau belajar tentang satu generasi yang mempengaruhi atau mempersiapkan generasi selanjutnya, generasi yang berdampak bagi kehidupan pada masanya, tetapi juga generasi yang berdampak pada generasi selanjutnya. Orang-orang sedang dipersiapkan untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25 demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari sosok Yusuf, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sebuah keluarga di mana Kristus dibesarkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengatakan Yusuf adalah orang yang berbahagia karena Yusuf dipilih oleh Tuhan, di mana keluarganya menjadi tempat pendidikan dini ketika Allah menjelma menjadi manusia. Kita tahu bahwa Yesus itu merespon situasi, lingkungan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus bukan satu pribadi yang berdiri sendiri tanpa berinteraksi, tapi Yesus berinteraksi. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika Yesus masih kecil. Firman Tuhan tidak banyak mencatat, Alkitab tidak banyak mencatat tentang bagaimana Yesus pada masa kanak-kanak. Ada beberapa peristiwa di mana ada catatan ketika Yesus masih kecil 8 hari, lalu ketika Yesus juga berusia 12 tahun. Tetapi lebih dari itu, firman Tuhan hanya mencatat bahwa Yesus bertambah, hikmatnya bertambah besarnya, dan semakin dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Satu gambaran yang singkat saja, tetapi di balik pernyataan itu sebenarnya ada masa 30 tahun di mana Kristus bersama-sama dengan Yusuf. Nah, menarik sekali, orang seperti apa Yusuf itu sampai Tuhan memilih Yusuf untuk mendampingi atau mempersiapkan Yesus atau membesarkan Yesus ketika Yesus pada masa kanak-kanak. Kita mendapatkan keterangan dari kehidupan Yusuf, dan keterangan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai generasi yang mau berdampak pada masa ini dan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Orang yang mempersiapkan orang lain, orang yang mau mendukung orang lain untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Yusuf begitu luar biasa sehingga dia dipilih. Kita tahu Yesus tidaklah manusia yang seperti berbeda dengan manusia lain. Yesus adalah 100% manusia, benar-benar sama seperti saudara dan saya. Firman Allah mencatat bahwa Yesus bahkan pernah marah. Di dalam kitab Matius pasal 21 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 14 dikatakan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bahkan ketika Yesus bersama dengan Petrus, pernah Yesus menegur Petrus di dalam Markus pasal 8 ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus dan katanya, nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus merespon orang-orang di sekitarnya. Bisa kita bayangkan bagaimana Kristus juga merespon sikap dan perbuatan, tindakan-tindakan dari Yusuf yang membesarkan dia karena dia hidup di dalam keluarga Yusuf. Jadi Yusuf menjadi satu orang yang juga pasti sangat mempengaruhi kehidupan Kristus ketika Kristus menjelma menjadi manusia. Dan kita mendapatkan bukti bahwa Yesus benar-benar memiliki respon dan emosinya atau secara emosi, perasaannya juga dipengaruhi oleh orang-orang atau kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Di dalam Lukas pasal yang 19 ayat yang ke-41, firman Tuhan mengatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangis. Yesus juga mengalami kesedihan dan menangis. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 33 dan 38 dikatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu. Ayat 38 dikatakan, maka masgullah pula hati Yesus
Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus merespon situasi yang ada di sekitarnya, merespon keadaan yang ada di sekitarnya. Tentu Yesus juga merespon bagaimana Yusuf membesarkan dia, bagaimana Yusuf memelihara dia, bagaimana keluarga Yusuf yang dipilih oleh Tuhan itu untuk menjadi keluarga di mana Kristus hidup dari mulai bayi sampai Kristus melayani. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf sebagai generasi yang mempersiapkan generasi selanjutnya di dalam pekerjaan pelayanan untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Yang pertama adalah Yusuf tulus hati. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketulusan hati membuat seseorang itu tidak mau menghancurkan orang lain. Ketulusan hati akan membuat orang melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Ketulusan membuat seseorang memberi tanpa berharap sesuatu apapun di dalam kehidupannya. Orang yang tulus tidak akan pernah kecewa kalaupun ada orang lain menggunakan atau memanfaatkan kebaikannya. Orang tulus dia hanya memberi dan dia hanya akan memberi, dan sesuatu apapun dia tidak harapkan sebagai timbal balik, sebagai hadiah yang akan dia terima. Dia melakukannya dengan tulus hati. Bahkan lebih daripada sekedar tulus hati yang saya maksudkan, Yusuf bahkan di firman Tuhan mengatakan karena dia seorang yang tulus hati dan bermaksud mau menceraikan Maria secara diam-diam karena dia sungguh membuat atau tidak mau merendahkan Maria. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu bahwa Yusuf seorang yang tulus dan tidak mau merendahkan Maria. Tidak mau membuat Maria itu diremehkan, tidak mau membuat Maria itu dicemarkan. Firman Tuhan mengatakan tidak mau mencemarkan nama baik dari Maria. Sosok seperti ini, kualitas seperti inilah yang Tuhan cari, Tuhan pilih untuk menjadi berdampak di dalam generasinya dan juga mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa ketulusan itu membuat orang tidak akan membiarkan nama orang lain dicemarkan. Orang yang tulus tidak mencemarkan nama baik orang lain. Orang yang tulus berpikir bagaimana supaya mental seseorang menjadi kuat dan tidak meruntuhkan mental seseorang. Kristus dibesarkan oleh Yusuf yang memiliki karakter seperti itu. Saudara, kalau kita pada masa-masa mendatang, saya berdoa, saya berharap saudara sungguh-sungguh tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang percaya lainnya. Saudara juga menularkan karakter Kristus bagi orang lain. Saudara melayani orang lain dengan memperhatikan orang lain, dengan membuat orang lain menjadi besar, dan saudara membuat mental orang lain kuat, bangkit, bukan menghancurkan mental orang lain. Tidak mencemarkan nama orang. Ada satu rumah makan atau beberapa rumah makan mengatakan, jika enak beritahukan kepada orang lain, jika tidak enak beritahukan kepada kami. Itu adalah satu contoh di mana kita tidak perlu dan tidak akan melakukan yang namanya mencemarkan nama orang lain. Saudara, mari kita menjaga nama baik keluarga kita menjaga nama baik diri kita juga menjaga nama baik orang-orang di sekitar kita menjaga nama baik gereja kita menjaga dan tidak membiarkan ada orang lain mencemarkan nama baik. Itulah sikap yang dibutuhkan oleh generasi ini, sikap yang perlu ditularkan kepada generasi ini. Kalau kita mau berdampak, kalau kita mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, maka pastikan bahwa kita akan terus mengangkat harkat dan nama baik orang. Kita adalah bagian dari orang-orang yang mau supaya orang tetap memiliki nama baik.
Kita mau membuat orang mulia dan bukan terhina. Ketulusan hati akan mengarahkan kita melakukan hal itu. Itulah sikap yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf adalah seorang yang mempertimbangkan sesuatu sebelum dia mengambil keputusan. Dia memang sudah berniat untuk membatalkan pertunangannya dengan Maria, tetapi dia masih dalam pertimbangan karena dia tetap mau melakukannya dengan diam-diam supaya nama Maria tidak tercemar, dan dia terus sedang memikirkan itu semua. Seorang yang mau membuat generasi selanjutnya baik, seorang yang mau menjadi berkat di dalam generasinya adalah orang yang selalu membuat pertimbangan-pertimbangan yang baik, pertimbangan-pertimbangan yang matang di dalam pengambilan kebijakan. Semakin besar kebijakan yang harus diambil, semakin besar resiko dari kebijakan yang diambil, maka harus semakin dipertimbangkan. Dan Yusuf memberikan contoh kepada kita untuk mempertimbangkan apa yang mesti dilakukan. Saudara, bertimbang-timbanglah di dalam segala sesuatu. Semakin besar keputusan yang harus saudara ambil, semakin besar pengaruh dari keputusan yang saudara ambil, semakin harus dipertimbangkan. Dan mintalah supaya Tuhan akan menolong saudara, memberikan hikmat. Firman Tuhan mengatakan kalau ada yang kekurangan hikmat, hendaklah meminta hikmat. Dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk bisa mengambil keputusan. Dan yang ketiga kemudian yang dilakukan oleh Yusuf adalah ketaatan, dan juga di dalam ketaatan itu lalu Yusuf di dalam ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan mutlak kepada Tuhan. Ketika dia mempertimbangkan baik dan buruknya, ketika dia mempertimbangkan hal-hal kemungkinan yang akan terjadi, ketika dia sudah mempersiapkan semua hal berkaitan dengan keputusan yang akan diambil, tetapi keputusan terakhir dia mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Di dalam ketaatannya itu akhirnya dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ini juga memberikan contoh kepada kita bahwa Yusuf itu memiliki rekan di dalam kehidupannya untuk membesarkan Yesus. Ada rekan, ada orang lain yang juga bergandengan tangan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, saya berharap setiap kita berpikir bahwa saya hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya perlu hidup untuk orang-orang di sekitar saya. Saya perlu hidup untuk orang-orang tertentu. Selama saya hidup, untuk dia saya layani dan saya besarkan, dan dia akan dipersiapkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, memuridkan orang lain, mempersiapkan orang lain. Bukan hanya mempersiapkan diri sendiri dalam sebuah pelayanan, tetapi juga mempersiapkan orang lain juga untuk ambil bagian dalam pelayanan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara berpikir, siapa yang akan saya muridkan, siapa yang akan saya latih, siapa yang akan saya dampingi dalam pertumbuhan rohani, siapa yang akan menjadi tanggung jawab yang saya ambil untuk menolong orang lain bertumbuh secara rohani. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kelahiran Kristus kita melihat ada tanda-tanda kelahiran Kristus. Saudara perlu membuka hati, saudara bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan tanda atau Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk kepada saudara. Mungkin petunjuk itu ketika ada orang yang curhat kepada saudara, ada orang yang mengeluh kepada saudara, ketika ada orang minta tolong kepada saudara, ketika ada orang yang berharap kepada saudara, ketika ada orang yang mungkin selalu mencari perhatian saudara. Mungkin itu adalah salah satu petunjuk yang Tuhan izinkan ada supaya saudara tahu bahwa ini mungkin orangnya yang perlu saudara bimbing di dalam kehidupan rohaninya. Yang pasti pada saat ini mulailah berpikir bahwa di tahun 2022 kita akan memasuki tahun itu dengan pemikiran bahwa saya tidak akan hidup hanya untuk memikirkan diri saya tidak akan hidup hanya memikirkan
tentang kehidupan rohani saya, tetapi saya harus memikirkan kehidupan rohani orang lain dan juga mempersiapkan orang lain untuk ambil bagian dalam pelayanan. Saudara mungkin berpikir, ya saya tidak mengerti banyak. Roh Kudus akan tolong saudara, Roh Kudus akan pimpin saudara. Yang penting miliki sikap hati yang baik, berikan sebuah kehidupan yang tulus dalam melakukan segala sesuatu. Pertimbangkan baik-baik ketika mau mengambil keputusan dan taatilah Tuhan. Dengan demikian maka kita menjadi satu orang yang akan berdampak di dalam kehidupan saat ini dan berdampak di dalam kehidupan seseorang. Saudara perlu berdoa bersungguh-sungguh, sama seperti Maria mengandung. Ada istilah di dalam kekristenan seperti mengandung anak rohani, orang yang akan saya dampingi, akan bersama-sama dengan saya untuk bertumbuh secara rohani, untuk bisa melayani Tuhan. Saudara, belajar dari kisah-kisah Natal. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf adalah generasi yang mempersiapkan generasi selanjutnya. Saudara dan saya, kita bertanggung jawab pada generasi ini, tetapi kita juga melatih generasi-generasi selanjutnya untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya tahu Tuhan pasti akan tolong kita semua, sebab kita tidak egois, kita mau memikirkan orang lain dan memikirkan pertumbuhan rohani orang lain. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari sikap Yusuf yang Tuhan pilih, di mana keluarganya Engkau pakai untuk membesarkan Kristus yang menjelma menjadi manusia. Sikap tulus, hati yang tulus, tidak mau mencemarkan nama orang lain, memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan, dan taat kepada otoritas ilahi. Biarlah sikap yang seperti itu juga ada dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Engkau akan menunjukkan kepada kami orang-orang yang mungkin akan menjadi rekan kami untuk membangun kehidupan rohani bersama-sama di dalam Kristus. Berkat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Demikian juga sidang jemaat yang telah memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, memberikan ucapan syukur. Apapun yang dilakukan bagi Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat berlimpah-limpah sesuai dengan kekayaan kemuliaan yang ada padamu ya Tuhan. Engkau juga akan terus mengembangkan segala potensi baik dalam kehidupan sidang jemaat. Engkau akan memperbesar dampak kehidupannya bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan bagi orang-orang dalam jangkauan yang lebih luas lagi. Dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau akan menyertai sidang jemaat, membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Dengan tutupan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, Engkau melingkupi, melindungi sidang jemaat, menjauhkannya dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan penderitaan. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi kami sekalian, sebab kami sangat membutuhkan berkat yang daripada-Mu. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap bersukacita oleh karena Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Terus mulai memperhatikan orang lain, memperhatikan rekan-rekan seiman, dan mulai berdoa untuk mereka supaya Tuhan akan menolong kehidupan rohani saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.